itu pas bendera Gebet. alhamdulillah. Wah, semua teriak. Ini merinding sumpah demi apapun tuh. Merinding beneran. Masih merinding omega sekarang kan. Itu habis Desa Penari atau? Enggak, bukan yang pas Kibra. Pas Kibra. Saking fight-nya, Bang. Saking fight. Muhammad Fajar Nugraha, stand up komedian asal kota hujan. Yo, Fajar Nugraha, thank you nih udah mau datang di PPI Kota Bogor Official. Sadis. Sadis. Ini podcastnya PPI Kota Bogor. Berarti openingnya gini ya. 5, 4, 3, 2, 1 PPI. Itu yang sebelah. Itu yang sebelah. Tapi Kita kan langsung ininya aja. udah sama kan, udah. Oh iya, mirip ya. Iya. Sadis. Sadis. Jadi gue mau klarifikasi sekarang, yo. Oh iya ini. Jadi Fajar sekarang sudah punya pacar ya? Oke, nggak usah dijawab. Fajar Nugraha, Jai. Langsung keringetan ya. Ini lu katanya mau klarifikasi. Tapi enggak yang itu. Gitu ya. Takut nanti fans-fansnya di luar pada ini Nggak ya. gitu, Bang. Pada ambigu enggak? Fajar sih pengen ngakuin. Dan langsung gitu sih. Enggak. Oke. Oke, Fajar Nugraha nih, stand up komedian asal Bogor. Waduh, mantap. Kok bisa jadi stand up komedian? Itu pertanyaan pertama gue deh. Kok bisa lo jadi stand up komedian? Yang profesional mungkin gitu kali ya. Kenapa Iya. bisa jadi seorang stand up? Karena kan kalau misalkan jadi seorang stand up comedian semua juga kayaknya mungkin bisa, tapi lucunya itu yang nggak tahu bisa apa enggak kan. Lucunya di mana gitu Iya. kan? Bukan di sini gitu, Iya. bukan di sana. Di sana. Oh, itu kan kayak tagline ini. Ya? Tagline TV. Lucunya di sini, Iya. lucunya di sana. Oke. Tapi bukan TV itu. Bukan. Kalau Fajar lebih ke Kompasnya. Oh, lebih ke Kompas. Independen terpercaya. Waduh. Sadis. Masih ada program? Masih. Di Kompas. Kemarin baru terakhir, Oh, alhamdulillah. pantesan. Ya meskipun sekali doang ya. Ya, kenapa bisa terjun ke sini? Karena dulu tuh Bang Fajar pas SMA suka banget sama dunia komedi. Kesenian komedi tuh nggak tahu kenapa suka banget. Mungkin karena pertama turunan juga dari ayah. Ayah tuh kayak kalau misalkan Ayah apa itunya? Apa namanya pekerjaannya? oh dia orang pidato sih. Dulu tuh. Orang pidato. Gue Kayak- baru denger deh kayaknya deh. Iya, dia tuh suka Ada pidato pekerjaan gitu. orang pidato tuh. Lebih ke public Ketua speaking-nya RT, mungkin. ketua RT. Nggak juga bukan. Dia wira swasta sih. Oh, dari swasta. Oke. Swasta apa wira swasta? Iya itu pokoknya. Wira swasta. Cuman dia tuh kayak sering banget pidato segala macam. Waktu itu juga pernah pidato di Wali Kota Banten apa gitu. Fajar juga lupa pokoknya. Ini serius ya? Ini serius. Soalnya gini Jar, kalau stand up komedian tuh kesannya ngomong serius bercanda loh. Komedi terus, komerus tadi ya. Enggak, tapi ini serius. Ini serius ya? Turunan ya kan. Terus dia paham dunia public speaking, dia juga seneng banget sama dunia komedi. Apalagi kalau misalkan udah ngumpul sama keluarga besar tuh. Udah pasti kayak yang, waduh, gek-gek. Kalau kata Sunda mah kayak gogonjakannya gek-gek gitu. Gek ya. Pasti bikin ketawa terus. Nah, Fajar tuh percaya kalau oke, ini Ngakak, adalah turun. unggapoy atau di rumah Ngakak berarti? lol rotefel. Nah, kalau di rumah tuh geleh lebih tepatnya. Gila, kenapa gila? Habis tuh ya kalau misalkan buka puasa bersama kan, buka puasa. Dia tuh selalu nyimpen nasi di sini nih, samping kanan. Anjay. Mama lagi makan kan, set. Mah, tolong dong bersihin. Biar diginiin sama Biar si Mama. romantis. Oh, Mama dipindahin ke kiri. Ya. Sama aja. Sama aja komedi. Jadi gitu. Dari turunan dari ayah sih suka banget dunia public speaking dan dunia komedi. Terus kalau misalkan SMA juga, kalau misalkan presentasi nih, Fajar tuh selalu memilih orang yang presentasinya bukan cuman orang yang job desk-nya tuh kayak mindahin Klikin PowerPoint, doang. mindahin Klik PowerPoint. Enggak kayak gitu tuh, Fajar. Gua aja yang presentasi udah enggak apa-apa karena seneng banget dilihat, ditonton, diketawain tuh seneng Jadi banget. dari dulu memang suka di dunia public komedi speaking dan lah ya. dunia public speaking. Terus kayak mikir kalau misalkan kesenian ini digabungin ya menyenangkan juga adalah stand up comedy. Waktu itu nonton 2013, Yes. nonton Babe Cabita. Ikutlah ke komunitas stand up comedy Universitas Juanda. Oke, Meskipun tidak kuliah di sana, Padahal dulu belum kuliah. belum kuliah, masih ngarep-ngarep Unpad. Oh iya. Sekarang Unpad. Ya, Gak kan apa-apa lah, beda dia sama Kak doang. Jadi Ya kalau ditanya Fajar kuliah di mana? Di Unpad. Wah. Nah, Unpak. Unpad. Tapi Unpak Unpak juga gitu. bagus kok. Gimana sih? Unpad sangat bagus. Saya cinta Universitas Pakuan. Nanti Gedungnya rektornya sudah nonton loh gimana. Pak Bibin, gedung Unpad sudah mumpuni loh, gokil sekali, lantainya udah marmer, sadis. Lanjut. Mantap, lanjut ya. Terus ikutlah stand up comedy Unida meskipun tidak kuliah di situ. Kenapa masuk ke Unida? Karena domisili rumah sama domisili base camp itu deket. Oke. Jadi di situ deh gabungnya di Universitas Juanda. Waktu itu open mic, latihan, belajar segala macam teknik-teknik stand up comedy. Setelah 5 kali, Fajar dibawalah ke regional stand up Indo Bogor.
Oke. Disitulah banyak banget kesempatan kayak ketemu senior teman abang si Bang Jui Purwoto, ketemu diajarin itu segala macem. Terus pertama kali bukan berkarir sih, hitungannya apa ya, kayak mentas tapi benar-benar berbayar. Oke. Itu waktu pertama kali dibayar berapa? Wah, boleh nggak sih kalau gitu? Boleh ya. Bukan nominal. Oke. Lebih ke nasi padang. Udah gitu telur lagi. Itu pertama kali. Anda RT Gadok. Lihat saya saat ini. Sekarang masih bisa. Nasi bungkus ini soalnya dibayar nasi bungkus loh, Jar. Tapi ayam pop. Boleh lah. Beda telur sama ayam doang. Itu tuh pernah nasi padang pertama kali dibayar. Pertama kali itu lu dibayar nasi padang. Isinya telur. Waktu itu yang rebus lagi, bukan yang dadar. Padahal sumpah Fajar suka banget yang dadar, Bang. Kalau misalkan dikasih yang dadar nggak bakal ngomong gini deh sekarang. Masalahnya yang rebus sih. Jadi tadi RT berapa? RT Gadok pokoknya. RT Gadok ya. Kelewatan Anda kelewatan. Waktu event 17 Agustus pokoknya. Oke. Ingat banget. Oke, Jar, gue ngeliat ya di Wikipedia. Jadi kalau misalnya teman-teman semua searching di Wikipedia nih, di Google lah ya, di Google Fajar Nugraha keluar. Berarti ini orang verified. Kenapa? Karena biodatanya lengkap ada di Wikipedia, sadis. Cuman gue yang lucu nih ya, Muhammad Fajar Nugraha ya. Biasa nama bekennya mungkin Fajar Nugraha. Tapi banyak orang bilang Ajay kayaknya panggilannya. Lebih ke panggilan sayang sih. Panggilan sayang. Cukup orang-orang tersayang aja yang manggil itu. Berarti abang boleh. Sayang kan ke Fajar. Ya, seems like. Oke, Bang. Ya udah kita tutup habis ini. Oke, enggak. Nah, Fajar ini lucu nih, Jar nih. Stand up komedian, komika muda dari komunitas stand up Indo Bogor, dikenal sebagai komedinya yang blue. Waduh, biru. Ini padahal kuning. Tapi ada yang biru. Ini ditulis di Wikipedia loh. Dia bilang agak jorok dan ngeres. Waduh. Ya. Aduh. Meski berbanding jauh dengan usianya. Sekarang usia berapa, Jay? Fajar 24 tahun ya, ini 25. Masih muda lah. Kinyis lah. Kinyis bau amis ya. Bau amis. Lebih ke bau amis ya tuh. Apa jok yang kenapa bisa Wikipedia bilang lo tuh sebagai stand up comedian jorok? Komika blue ya. Pertama, karena Kompas TV itu kan formatnya kompetisi. Banyak banget peserta yang penonton lihat. Terus kayak gimana caranya sih supaya kita komika bisa dinotis sama orang, oh ciri khasnya seperti ini, oh ciri khasnya seperti itu gitu kan. Fajar tuh sebenarnya krisis identitas untuk masalah dulu. Untuk masalah persona. Kalau Dodit kan kayak yang biola, terus anak ngomongnya lah ya, anak dusun kayak gitu-gitu kan. Terus Viko yang absurd yang Assalamualaikum, tiba-tiba ketawa ngomong sama botol gitu-gitu kan. Orang ingat, orang gampang inilah apa kayak personanya nempel gitu. Nah, Fajar mikir kayaknya ngulik-ngulik nggak ada juga dari diri Fajar selain dari gerak-gerik kalau stand up ya, karena kan suka yang gemulai gitu-gitu kan, act outnya kan. Terus dari segi materi nih apa ya biar bikin penonton tuh inget sama Fajar. Akhirnya ngulik-ngulik, Fajar itu ngakunya dari Puncak. Sebenarnya memang Gadok kan, memang rumahnya di Gadok. Terus ngakunya udahlah Puncak aja. Orang-orang Jakarta tahu lah, orang-orang juga tahu Puncak. Terus Puncak terkenal sebagai ya oke lah gitu kan. Terus Fajar ya udahlah akhirnya apa nih sate kambing. Iya sate yang kiloan ya. Sate kambing kiloan kan PSK kan. PSK. Iya. Gini nih, halusnya kayak orang datang ke Puncak bukan cuman liburan tapi cari hiburan. Mungkin kayak gitu lah ya. Yoi. Dan juga cari ibadah biasanya kan ke Ataun juga. Oh iya benar, ada ibadahnya juga. Mantap Bang, gokil kali. Biar gua ngelurusin. Mantap. Nah terus akhirnya Fajar mikir ya udahlah, karena orang mengenal Puncak seperti itu, stereotipnya Puncak seperti itu, akhirnya Fajar ngangkatlah dari materi stand up Fajar yang seperti itu juga, meskipun bungkusannya rapi, jadi TV friendly lah. Karena kan harus main aman ya. Main aman, halus. Coba kasih satu jokes dong. Gini, Indonesia itu dalam dunia pendidikan Indonesia itu menempati posisi ke-69. 69. Kurang enak apa posisinya? Makanya Indonesia nggak naik-naik, nggak turun-turun karena sudah terlalu nyaman. Nah, gitu Bang. Tapi kan bungkusannya bungkusannya tidak terlalu yang frontal kan, gitu-gitu sih. Gimana? Bisa dinilai mungkin jokesnya apa cukup blue atau hijau? Hijau aja ya. Hijau ya. Kayak gitu. Ya. Makanya kenapa Komika Blue. Plus event pertama Fajar yang tadi mau cerita yang pertama kali Fajar manggung dan berbayar itu adalah event Blue Night.
Oke. Bukan yang Desa Gaduk, even Blue Night. Even Stand Up Blue Indo Night. Bogor barengan sama Mongol dan Blue Night. Oke. Semua hal tabu di situ ada. Gitu sih. Jadi Event gara-gara pertama. Blue Night itu. Kayaknya emang udah diasah dari dulu buat jorok kayaknya. Tapi memang Enggak. apa juga sih. Ada sih, Bang. Oh, tapi cuman kayak 90% doang. Wah, itu menyaris semua. Oh, itu ya. Enggak cuman ya. Enggak cuma. Tapi ada yang menarik lagi nih. Ini Fajar nih kayaknya mulai ngetopnya pas jadi Mas Tomo ya. Iya. Wih, masuk TV. Awal dari mahasiswa, masuk TV, the stand up comedian terus masuk TV jadi salah satu pemeran sitkom. Main sama cewek-cewek cakep-cakep. Wah, Banget. gimana rasanya, Jay? Wah, gila. Setiap kali nunggu di ruang artis gitu kan. Kayaknya emang Kan lo juga artis dong. iya, maksudnya tapi kan yang Posisi bening, itu kan lo harusnya artis juga kan. Tapi kan kita lagi ngomongin yang bening, Bang. Oh, yang bening. Oke. Fajar kan lebih ke ya buluk lah. Make up aja harus 4 kali. No foundation aja milihnya yang paling hitam katanya. Nah, terus juga selain sitkom nih, waduh keren banget nih. Sekarang Fajar juga filmografinya banyak loh ternyata. Sadis. Sadis. Gue kemarin nonton yang Terbang Menembus Langit ya. Karya Waduh, Fajar karya Nugros. Fajar Nugros itu gue ngeliat lu nya buluk bro. Bener kan? Bener kan, Bang? Ya ada orang yang terus kayak ngirimin foto gitu screenshotan. Ini gelap banget katanya. Sampai langsung gitu, Bang, gelap banget. Ya udah akhirnya beli skincare kan. Berarti sekarang skincarean dong. Wah, bisa terlihat nih Fajar Nugra yang dulu dan yang sekarang. Nggak ada bedanya ternyata, Bang, skincare pun nyerah. Skincare pun nyerah ya. Tapi gue lucu nih ya. Kenapa? Yang bukan lucu sih, tertarik nih. Ada KKN di Desa Penari 2020. Sadis. Gokil. Berarti sekarang Fajar bukan cuma seorang stand up comedian dong. Seorang aktor. Waduh, ngeri juga nih. Itulah kehidupan namanya ya. Kadang di atas, kadang di gimana atas. main jadi apa Jar di KKN Desa Penari Itu Jar? alhamdulillah kebagian slot menjadi seorang pemeran utama. Waduh. Karena kan Ini serius ya? serius, Bang. Serius ya? Karena Serius. filmnya belum tayang lah. Filmnya belum tayang. Oke. Tapi memang hitungannya pemeran utama. Pemeran utama nih. Jadi ada 6 mahasiswa, itu adalah pemeran utamanya. Nah, Fajar termasuk ke salah satu mahasiswa itu. Main sama siapa aja Jar? Sama Dinda Thomas lagi, Oke. sama Megantara lagi, Tisa Biani, terus Agni Nihak dan Kelvin Jeremy. Oke. 3 cewek, 3 cowok. Di situ Fajar jadi Wahyu. Wahyu. Wong Surabaya. Wong Surabaya. Wong Surabaya. Wong Surabaya. Padahal Fajar adalah asli Gado. Sundo. Sundo. Asli Sundo. Loh, aku yo iso rek. Gimana lu bisa berdialek itu padahal lu kan bukan orang Jawa sama sekali. Gara-gara dialek, Fajar hampir tidak menerima job itu. Hampir tidak main di film KKN, hampir menyerah untuk, "Mas, aku mau mundur dari film KKN," ngomong sama manajer. Gara-gara masalah dialek. Tapi latihan. Tapi latihan. Meskipun memang ya bisa dibilang berdarah-darah lah latihannya ya. Saudara ya. Sesimpel dialog. Silet. Enggak gitu. Lebih ke keris. Sesimpel gini, Bang, dialognya tuh ada lapo nari bengi-bengi. Oh, lapon hari bengi-bengi. Lapo nari. Kalau Abang kan enak ya kayak. Gue juga orang Sunda, cuman aku iki kuliah nang Surabaya petang tahun rek. Alah dalah. Yo, Tuh langsung kayak gitu. Lah apa ya? Awak dhewe iki ngomong Jawa nae. Surabayaan. Ayo, Iso. iki jadi podcast Jawa. Surabaya ae. Kayak lah. Ini Jangan. PPI Kota Bogor soalnya. Nanti pada Iya nggak juga. ngerti. PPI. Capek editor harus ngerti. Iya juga, Harus sama subtitle, subtitlenya ya. Capek ya. Gara-gara dialog lapon nari bengi-bengi. Nah, Sebenarnya di bengi-benginya itu bisa, tapi Fajar tidak sadar kalau ternyata itu harus diafragma. Di sini diafragma bener sih. Kayak, lapon nari bengi-bengi. oh, Tapi gitu Fajar ya. di Gua aja hidung. nggak- Lapon nari bengi-bengi. Dinginya itu loh kayak bikin orang, ya Allah, nih susah nih. Ini enggak Orang medok gitu. Iya, kan. ditambah lagi dialog itu harus diucapkan secara teriak. Widya, Oh. lapon nari bengi-bengi. Oh. Pasti ngingi. Jadi kayak apa sih itu kayak orang-orang tuh sampai astradanya kayak yang waduh susah nih gini segala macam. Akhirnya belajar sampai jam 11 malam ngobrol sama orang Jawa juga. Dia coba latihan, ulik lagi apa kesalahannya. Gini. Besok store lapon hari bengi-bengi. Wih, Langsung. saiki wis isor ya. Sore. Ngeri. Lapon hari bengi-bengi. Lapon hari bengi-bengi. Oh, berarti gara-gara itu doang sebenarnya. Desa Penari ini kan apa film mistis ya? Film serem ya? Film horor. Film horor ya? Yoi. Film horor. Gua sempat baca sih beberapa di Twitter kan sempat heboh tuh ya Iya threadnya. threadnya. Dan itu sampai sekarang bukannya lokasinya itu belum tahu ya, ada di mana ya? Saya tahu, Bang. Wah, di mana? Ini boleh dibocorin dong. Di mana Fajar? Khusus untuk
Purna Paskibra Indonesia. Mantap. Di Saya mana lokasi bocorkan. syutingnya? Kalau lokasi syuting di Jogja. Loh, kok di Jogja? Iya, memang karena banyak aktor yang mumpuni di sana, terus kayak buat bantuan acting coach, buat bantuan ekstras atau buat bantuan apapun itu. Bukan di Jawa Timur. Bukan di Jawa Timur, tapi tempat asli kejadian KKN di Desa Penari itu beneran ada. Itu beneran ada. Nama tempatnya Di mana? Paledang. Paledang di Bogor. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ada nama Paledang desa di Bogor. adalah Bang. Belum boleh dikasih tahu. Oh, belum boleh ya. Karena setiap kali bikin video sampai ketemu di Desa Banyu, pasti ada ini juga. Banyuwangi. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Oh, desa. Desa. Ya sudahlah, biar itu jadi misteri ya. Karena kalau nggak salah pun si penceritanya pun nggak mau diceritain ya. Yoi, karena simple, takutnya man. jadi horor ya di Iya. ya. Tapi memang horor pas lagi syuting. Kejadian-kejadian yang beneran horor itu beneran ada dialamin. Tapi alhamdulillah bukan sama Fajar sih, sama teman. Dati Sabiani, Adinda Thomas, dan satu lagi Mas Satrio. Dia itu orang Bekasi yang jadi genderuwo. Waduh. Jadi ceritanya itu pas malam-malam syuting itu sebenarnya udah rada ngaret juga kan. Karena memang syuting KKN ini termasuk syuting sehat. Jadi kayak nggak mau nyampe malam banget gitu kan. Nggak nyampe malam-malam kan jam berapa? Itu tuh kemarin waktu itu kejadian jam 2. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu sih bukan nggak malam banget dong, Jan. Iya sih udah Janari lah ya. Januari. Itu nggak malam banget gimana jam 2? Terus syutingnya di hutan Wanagama. Hutan buatan GM kalau nggak salah. Pajar lupa deh pokoknya itu deh. Wanagama apa di Gunung Kidul ya? Pokoknya di tengah hutan. Oke lah di hutan. Terus scene-nya itu adalah Nur ketemu sama genderuwo. Genderuwonya itu makan ayam dan itu beneran dipotong ayamnya karena nggak mau Ayam yang hidup. editan gitu. Ayam hidup, ayam hitam. Potong, darah keluar, mungkin karena hutan terus darah ya kata orang sih mereka itu suka banget wangi darah. Akhirnya pada yang gimana gitu. Terus ini kan scene genderuwo, pakai kostum genderuwo itu ventilasi udara udah bener-bener diatur semaksimal mungkin gitu kayak yang oke lah aman buat syuting. Tapi pas mau action yang jadi genderuwonya itu ngangkat tangan. Katanya gua nggak bisa nafas, gua keringetan. Akhirnya syuting dipending, jadi besoknya. Terus tanyalah sama yang bisa ngelihat yaitu kameramen. Kenapa Mbak? Namanya Mbak Bibir. Kameramen kameranya bisa ngeliat. Enggak kameramennya sih. Kameramennya ya. Kirain kameranya bisa ngeliat. Kameramennya. Kenapa Mbak? Kok kayak gitu sih akhirnya? Ya jadi ini tuh syuting genderuwo, pakai kostum genderuwo. Nah yang benerannya itu beneran ada di atasnya katanya. Jadi genderuwo ketemu genderuwo. Mereka si genderuwo yang benerannya itu kayak menganggap wah itu temen gua nih. Kocokku rek. Iya. Dulin sampe deh. Kayaknya pantas jadi Wahyu nih. Akhirnya itu terus Ti Sabiani setelah kejadian itu dia meriang terus ngelindur pagi-pagi ngajak sarapan kan Kak ayo sarapan ke bawah terus cerita Kak aku ngelindur loh, udah biasa kalau misalkan meriang atau kecapean kakak juga pasti ngelindur gitu kan enggak tapi aku ngelindurnya ngomong kayak gini kata Kak Alita kakaknya yang nemenin dia tidur kan banyak yang gak suka kita syuting di sana tapi sambil merem sambil ngelindur ya Allah Waduh, gue Seram jadi juga. agak merinding nih ya. Fajar juga tuh cerita merinding. Aduh. Oke, tapi ya memang biasanya suka ada yang begitu sih aja. Iya, bahkan bukan film horor pun kalau misalkan syuting di Wanagama waktu itu pernah ada apa ya? Sekitar 15 kru kesurupan massal kalau nggak salah. Tapi bukan film horor. Oh, bukan film ya Fajar yang syuting ya? Bukan. Pernah ada cerita juga katanya. Cuman bukan film horor gitu sih. Oke. Udah jadi pemeran utama lo gila. Ya menganggapnya lah Fajar mengakui diri Fajar biar salut sama diri sendiri. Karena memang berenam itu kan memang benar ya. Iya sih ada kayak tapi gitu. Tapi nggak salah dari ceritanya itu ada yang meninggal. Fajar bukan yang meninggal. Tentu bukan. Tentu meskipun memang netizen mengharapkan itu. Oke. Kapan tayang tuh kira-kira? Nah itu dia Bang. Harusnya kapan? 19 Maret. Harus 19 Maret. Cuman karena bioskop semua layar ditutup. Ya? Layar tutup, jadi yang nggak tahu deh. Ini. Belum ya? Waduh, jadi penasaran sih. Penasaran pengen ngeliat Fajar. Wah. Pengen ngeliat gimana genderuwonya serem apa. Ya mudah-mudahan doain aja. Amin. Semoga sukses ya filmnya buat Fajar ya. Soalnya ini tuh kayak yang bisa dibilang mungkin salah satu karya yang oke ini bakal jadi masterpiece-nya selama Fajar Nugra berkarir di dunia seperti ini gitu kan. Karena film-film sebelumnya kan memang rada wadaw gitu ya Bang ya. Film-film sebelumnya kan Laundry Show. Terbang Menembus Langit. Terbang Menembus Langit. Ada 3 nih. Ada 3 itu mungkin yang di
Yang apa diakui. ya? Yang diakui mungkin. Jadi Sebelumnya tuh udah cameo ada. sering ya? Iya, cameo biasanya sebelumnya tuh kayak film pertama banget syuting itu ada film BPJS. BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Sadis. Sadis. Gila dari singkatannya udah mantap banget tapi nggak jadi Belum tayang. nonton. Iya pantesan. Gue baru mau hilang. Gue kayaknya belum nonton tuh. Memang tidak jadi tayang. Tidak jadi tayang. Pantes sekali. Terus film Love Reborn. Love Reborn. Itu sebenarnya cuma satu scene doang sih. Kalau Love Reborn cuman ngomong kayak gini doang. Selamat pagi. Udah. Jadi- Diganti sama mamang-mamang parkir juga sebenarnya nggak masalah, nggak akan ngerusak alur cerita. Selamat pagi, ya Allah. Gak Ya, harus kenapa? manggil dari Gadok jauh-jauh syuting. Jauh-jauh ya. syuting tidak harus. Kenapa selamat pagi? Ya Allah. Ya. Tapi ngapalin banget sih selamat pagi biar. Sampai tiap hari bangun tidur. Selamat pagi. Lirik selamat pagi. Yo, iya, lirik saya pas skenario-nya Skrip. selamat pagi skripnya sih. Luar biasa Fajar Nugra nih. Gua tuh kenal dia itu ngelihat pertama pas di ini acara Paskibraka tahun kemarin ya. Oh, 17 Agustus kemarin ya kan. Di Rundin. Sempat Fajar Nugra nih sempat magang Ya. di Pemkot ya. Di Bener ya? Pemkot. Selama 1 bulan 2 hari. Loh kok bisa sih? magang Iya, di karena Pemkot? nggak tahu ya Fajar orang-orang Tugas tuh magang kuliah atau memang tugas tugas kuliah. pribadi? Tugas kuliah. Tugas kuliah ya. Orang-orang tuh kayak magang di yang oke lah televisi ada di video broadcast gitu kan, terus ada yang di hotel gitu-gitu. Terus Fajar kayak pengen nyobain di Pemkot, kebetulan ada dosen juga di Dosen, situ, ya. terus dekat sama dosen itu. Jadi ya udahlah minta masukin ke situ dan masuk. Sebenarnya pengen di Pemkot karena pengen pakai baju rapi aja setiap paginya Waduh, gitu dan biar kece aja ya. menikmati pedestrian setiap paginya seperti itu dong. Kan kalau di The East juga pakai baju rapi. Tapi, Itu udah Bang, nggak syuting The East ya? Tapi kan pedestriannya nggak ada. Oh iya itu pas enggak Oh, itu pantas ya. Itu udah nggak syuting The East soalnya. Jadi Udah pakai nggak baju syuting The rapi East. di Pemkot. sedih banget ya. Jadi di Pemkot magang Iya, selama 1 bulan. sempat 2 hari. juga ikut pokoknya sampai 17 Agustus loh ya. Iya, Jar ya. Sampai 17 Agustus. Jadi kita kalau nggak salah kita sempat ngobrol kemarin pas 17 Agustus Fajar tuh sampai ngerinding. Bener nggak sih? Ngerinding. Merinding. Oh Pas iya. penaikan itu. Nggak boleh ngomong kasar bang ya? Nggak boleh, boleh Fight, aja sih. gitu aja. Oh, Fight, gila sih. fight gitu. Ekspresi buat teman-teman Paskibra itu fight, Oh, gila. bener dong, itu fight kan berjuang. Yo, berjuang. Karena Fajar nyaksiin pas yang di Pemkotnya tuh, Fajar nggak tahu gedung apa namanya. Intinya orang tuanya tuh kayak di samping-sampingnya gitu. Terus mereka tuh ngumpul di apa ya Fajar istilahnya lupa ada pokoknya, terus kayak yang Pengukuhan. kayaknya pengukuhan itu di deh. ruang rapat 1 Balai Kota ya. Si MC-nya boleh untuk orang tua boleh. Pokoknya boleh nyamperin anaknya gitu deh. Jangan liatin Joko pada nangis, kayak pada bangga bangga banget semua ya. gitu ya, pada meluk-meluk kayak gitu. Itu pertama tuh, terus kayak berarti keren banget gitu kan. Terus pas 17 Agustusnya Fajar benar-benar tepat di belakang barisan yang jadi ini tiang, terus ini ada paduan suara atau apa ya? Bukan apa senior-senior yang pasti Senior kayaknya, seniornya lebih banyak. tepat di belakang seniornya. Itu pas bendera Gebet. Alhamdulillah. Wah, semua teriak ya. Ini merinding sumpah demi apapun tuh. Merinding beneran. Masih merinding omega sekarang kan? Itu habis Desa Penari atau Enggak, bukan yang pas Kibra. Paskibraka? Saking fight-nya, Bang. Saking fight gitu. Makin fight-nya ya. Terus alhamdulillah langsung pada kayak nangis gitu. Keren. Fajar juga ya Allah berarti emang tanggung jawabnya gede banget ya kayak ginian ya. Ya juga sih nggak lucu kalau misalkan amit-amit terbulak Karena atau latihannya juga 3 bulan ya. 3 itu dia yang 3 bikin bulan mungkin terus tiap hari. anjir 3 bulan, Bang. Iya. 3 bulan mereka bolos sekolah. Iya. Iya. Makanya mungkin setelah beres ya semua pada berucap syukur. Iya itu. Termasuk gua juga sih nangis sih. Serius, Bang? Iya benar. Di mana Abang pengen lihat Abang nangis? Cuman nangis dalam masuk lagi gitu. Oh, oke. Air matanya bisa diatur gitu Iya. ya kayak. Oke, masuk lagi, guys. Nggak enak dilihat orang. Gak enak dilihat orang. Sampai merinding ya waktu itu. Sampai Ya. merinding bener-bener. Ya, Bukan Allah. abis syuting Desa Penari Bukan, kan? bukan, Cuma bukan. mastiin doang. Mana Jangan situ dibawa pakai lagi jas, itu. kan. Si genderuwonya ya. Karena merinding sekali. Mana pakai jas kan di situ kan, sayang juga kalau jas buat ngelap air mata. Anjay. Pokoknya benar-benar tepat di belakang si anak-anak senior itu aja terus alhamdulillah pada nangis terus pengen kayaknya nih Oh, gitu. pengen ya? Tapi pernah nggak? Enggak Maksudnya pernah ikutan nggak sih pas Kibra? Oh, gitu? nggak Dulu- pernah Dulu sih. pas sekolah? Nggak pernah, ya? nggak pernah. Cuman pengalaman sama Paskibra itu dulu kan Fajar taekwondo, ekstrakurikuler taekwondo. Setiap kali latihan taekwondo pasti barengan sama teman-teman Paskibra. Yes. Masih ingat banget sampai sekarang. Apa tuh? Paskibra Dharma Muda Mega Mendung.
2. Fajar nggak tahu, pokoknya ada rest ada gitunya aja, istirahat dulu baru ngomong 2, ayo gitu kayak gitu. Pas formasi ya berarti ya. Itu keren banget, makanya kayak periksa kerapihan gitu bang. Iya, Paski iya, bro, Dharma Muda, Mega Mendung 2 gitu. Gila. Harus ada Teriak jedanya, aja tahu Mega loh Mendung dia. 2 gitu. Ada jeda gitu. Keren banget tuh. Kok bisa hafal ya? Iya, Karena terngiang-ngiang terus ya. banget. Bahkan tiap kalau hari. misalkan taekwondo nih set 2. Bahkan Fajar yang nyautin. Lagi taekwondo kan pas Iya, gitu. Dharma Muda, Mega Mendung 2. 2 pas 2. lagi. Waduh, gokil, gokil. Saking kerennya tuh Paski Bro kayak rapi kan. Yang Fajar bingung Pak, ini mau ada satu pertanyaan sekali sih. Apa tuh? Kalau latihan, Fajar pernah lihat latihan mereka di Sempur, waktu itu nganterin air minum, disuruh sama Humas kalau nggak salah. Air minum buat anak-anak Paskibra kan. Iya. Mereka ada nyelipin kain putih entah apa gitu, pokoknya di belakang. Itu untuk apa sih Bang? Itu buat ngelap. Allah sesimpel tapi rapi, benar-benar Yes. semuanya sama, ukuran keluarnya aja. Iya, memang benar. Ukuran masuk ke kantongnya aja, bahkan sampai ukuran keluarnya sama. Tapi emang beneran Memang buat gitu ngelap sih, aja. buat ngelap. wow, Karena kan mereka bingung mau taruh mana kan. Jadi kalau Oh, misalnya iya. mereka keringetan, belakang. gitu. Tapi sama ukurannya asli, semuanya Karena sama. semuanya sama. Handuk good morning kita sebut. Handuk good morning, sadar. Karena ada tulisannya good morning. Yoi, kalau yang good night yang Aduh. mana tuh Bang kalau boleh tahu? Handuk good night. Yang anget lah ya. Nah, itu beda, tebal kalau itu Tebal. mah. Iya, Habis ada itu tebal. Iya, iya. Biar enak. Kan. Handuk-handuk habis syukur tuh ya. Oke. Ini kita jadi ngomongnya ke situ ya. Tapi gue mau tanya nih, kita agak back lagi nih. Kan sekarang lagi pandemi nih, Jay. Lagi pandemi. Lah terus stand up kan nggak boleh pentas. Terus lu ngapain dong? Ajar itu waktu itu sering banget ditawarin untuk virtual Virtual apa nih? virtual stand up. Oh, virtual stand up. Oke. Ditawarinya sebenarnya 2. Mau virtual stand up di Zoom terus sama beberapa penonton kayak yang cuman gak lebih dari 10 bahkan. Atau kamu kirim video monolog. Terus kan mikir lagi kayaknya nggak asik, bukannya nolak rezeki atau apa ya, cuman Tapi bayarannya Fajar lebih sama takut. dong. Bayaran tetap sama. Cuman Fajar bener-bener takut buat nerima job itu karena kalau misalkan kita jelek kan memang tidak akan ada istilah repeat order. Maksudnya kayak Iya, takut iya, iya. ngecewain klien kan. Takut ngerusak nama Fajar juga ya. Ada itunya, ada perasaan itu ya. Makanya Mas kayaknya aku belum siap untuk ngambil job ini. Jadi mending ntar aja. Jadi nggak ngambil karena kalau di Zoom kan riskan juga. Cet. Alah Kan nge-lag. ketawanya bisa virtual. Plokop. Tapi sedih banget. Gitu. Tapi sedih juga kan ntar ada yang apalah, ada yang jadi belum tuh. Makanya Belum, ya? untuk job stand up belum. Tapi Oke. kalau misalkan job sosial media kayak endorse gitu-gitu mah alhamdulillah ada aja buat masuk. Ada aja ya. Bahkan Fajar juga sempat bikin beberapa kali untuk endorse gratis sih, tapi khusus makanan. Oh. Jadi cuman buat story doang, Instastory. Termasuk podcast ini endorse gratis buat PPI Kota Bogor. Ngalah Bang, saya mah cinta sama PPI. Wih, Iya lah Bang, ini di belek nih darah nih ya, set keluar langsung diginiin PPI. tetesin PPI. Iya. soalnya ditulis. Ditulis ya. Gitu. Berarti harus kreatif dong ya orang-orang yang stand up semua segala macam. Karena kan film Iya. juga belum keluar nih, berarti belum promo sekarang. Film juga sama pending. Ada tabungan syuting ada. Cuman kalau untuk film KKN ini di pending juga harusnya kan kayak ngarep buat film KKN nih nama naik nih lumayan nih. Nama mungkin Gitu-gitu. jadi banyak ngundang Jadi kan, banyak diundang follower kan. gitu-gitu kan terus kayak pending gagal. Jadi ya udah. Akhirnya puter otak lagi bingung juga mau ngapain kan. Akhirnya ya bikin video monolog di Instagram. Video monolog sekarang. Berarti sekarang lebih ke sosial media ya. Sosial media sih sekarang digencerin. Bahkan sampai upload video nari Fajar. Nari. Saking bingungnya buat ngejaga sosial media. Nari sampai di-upload Fajar. Cuman untuk sekarang saat-saat ini alhamdulillah sih sesuai protokol. Jadi ya ada aja buat stand up. Kemarin terakhir Kompas tanpa penonton bagi pandangan ke juga. kursi gitu. Terus nanti alhamdulillah Bang tanggal 25 alhamdulillah Apa tuh? sama Indonesia Movie Actor Awards. Anjay. Tapi pas off air Bang. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah ya. Oke lah. Yang penting pakai jas ya. Iya, yoi. Oke, Gitu-gitu doang paling Bang. terakhir nih Jar. Lagi pandemi gini, Fajar juga berimpact banget pasti ya. Pasti. Karena gue yakin sih semua stand up comedian sekarang lagi berimpact ya Iya. harusnya ya. Buat teman-teman semua, muda-mudi semua dalam mengatasi pandemi ini nih. Fajar kan masih tetap survive berarti sekarang kan. Insya Allah Manfaatin survive. Media sosial apa pesannya nih buat semua muda-mudi di Indonesia, di Kota Bogor nih? Kota Bogor Indonesia.
Ini termasuk muda-mudi Kota Bogor dong. Yoi. Untuk rekan-rekanku, untuk bray-bray. Sebenarnya sesimpel berdamai dengan situasi sih. Apapun itu ya kita harus mendekatkan diri kepada, mungkin bisa dibilang masalah itu. Kalau misalkan kita menjauhi, ya kita akan menganggap bahwa masalah itu tetap jadi masalah. Tapi kalau misalkan kita berdamai nih, oke lah kita deketin masalah itu. Ya mungkin kita bakalan menganggap bahwa itu bukan masalah yang besar buat kita. Kita bisa menghadapi semuanya kok. Sadis. Saya Luar biasa. Itu susah ngapalnya semalaman. Itu ngapalin semalaman itu. Gua mau keprok lu tadi, enggak jadi. Enggak ngomong, Bang. Sekarang lebih pengen dikenal sebagai aktor, stand up komedian, mahasiswa atau apa? Aktor, Bang. Aktor. Oke, Fajar Nugra, aktor dari Kota Hujan, Teguh Rahman. Kita ciao. Ciao.